Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itulah Thomas. Thomas yang mendapat label yang kurang bagus, kurang percaya akan warta kebangkitan Tuhan Yesus. Dia memberikan bagi kita pelajaran yang indah. Nomor satu, Thomas menunjukkan kepada kita menjadi pribadi yang kritis. Nomor dua, Thomas mengajari kita bahwa dalam hidup ini perlu prinsip. Nomor tiga, kita juga belajar dari Thomas kerendahan hati. Ada orang punya prinsip tapi tidak rendah hati, jadilah dia orang yang sombong, orang yang akan dijauhi bahkan dimusuhi karena punya prinsip yang tidak bisa diganggu. Ada kerendahan hati. Thomas tunjukkan kepada kita. Buktinya apa? Ketika dia disapa oleh Yesus secara pribadi, Thomas, kalau kau tidak percaya, sini, taruhlah tanganmu pada bekas paku di tanganku, taruhlah tanganmu pada bekas luka di lambungku yang ditombak oleh para prajurit. Apakah Thomas maju? Tidak. Dia hanya bilang, ya Tuhanku, ya Allah. Itulah kerendahan hati, itulah sikap tobat. Apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri, dan itu sudah cukup bagi dia. Dia sudah dengar suara. Dia tidak perlu lagi harus menyentuh. Meskipun Yesus suruh itu, dia cuma bilang, ya Tuhanku dan Allah. Dia berubah. Tadi keras hati, sekarang dia lembut hati berhadapan dengan Tuhan. Tadi dia tidak percaya, sekarang dia percaya. Itu kerendahan hati. Melalui Thomas kita belajar bahwa orang yang mau rendah hati, mau bertobat, dia akan mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Yang keempat sekarang, ini sangat penting. Kita boleh bertanya secara kritis ya. Kenapa dia tidak percaya? Waktu Yesus menampakkan diri kali pertama, Thomas tidak ada. Dia tidak ada di situ. Mungkin dia lagi pergi tidur. Mungkin dia juga lagi pergi sembunyi karena takut toh. Jangan-jangan nanti ditangkap. Pokoknya Thomas tidak ada. Jadi di situ kita belajar ya, bahwa kebersamaan itu sangat penting supaya iman kita kuat. Amin. Dan pesanku baik-baik sama anak-anakmu, orang muda kita, remaja kita, ya, jangan jalan sendiri. Pergilah. Nikmatilah pertemuan, kumpulan, kebersamaan dengan teman-teman seiman. Mungkin ada, kita punya anak di kampus kuliah ya, dalam satu kelas cuma dia sendiri yang Katolik atau yang Kristen. Kasih tahu dia, cari teman ya, supaya jangan hilang. Cari teman. Saya ingat itu ada satu siswa ya, masih SMA, sekolah di negeri. Berapa orang kamu yang Katolik? Pastor, satu sekolah itu kami cuma 7 orang atau 8 orang. Oh begitu, dan itu saya mengerti. Tapi pastor, kami kalau pas free kami kumpul, dan kalau pas jam 12 kami doa Angelus. Luar biasa tidak? Luar biasa.
Nah ini yang bagus, ya. Jadi cuma beberapa, tapi mereka baku cari meskipun beda kelas. Dan kalau pas sama-sama jam 12, ya di tengah keramaian sekolah, mereka cari tempat yang agak sepi sedikit. Mereka doa angelus yang cuma 5 menit, tapi 5 menit itu sangat berarti untuk kehidupan iman mereka sepanjang hidup. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada orang muda, remaja, dan anak-anak kita ya. Di sekolah mereka berjuang, bukan hanya berjuang secara akademik, ya, tapi berjuang untuk menunjukkan imannya sebagai orang Katolik. Karena di luar sana mereka juga mendapatkan banyak tantangan. Maka perlu sekali kita memotivasi anak-anak kita, remaja kita, kaum muda kita, aktif di dalam perkumpulan gereja. Ada sekolah minggu, ada pembinaan komuni pertama, pembinaan karisma. Sekali-sekali ada camping, ada retret, ada rekoleksi. Ya, ada kegiatan basar, ada paduan suara. Motivasi anak-anak kita ikut perkumpulan. Karena di dalam kitab suci juga dikatakan di sana, dalam surat Ibrani, janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tentu saja itu supaya dalam kebersamaan iman bertumbuh,